Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita bakal berpetualang ke masa lalu buat dengerin salah satu kisah paling luar biasa, yaitu cerita tentang Nabi Nuh dan bahteranya yang super raksasa. Udah siap dengerin ceritanya? Coba deh, kamu bayangin sebentar, ada sebuah perahu, tapi besarnya itu kayak gunung. Wah, kebayang nggak sih? Kayaknya mustahil ya. Nah, tapi justru inilah inti dari petualangan kita hari ini. Yuk, kita mulai. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu ya sama tokoh utama kita, Nabi Nuh. Beliau ini orang yang baik hati banget dan super sabar, yang dapat tugas raksasa dari Tuhan. Jadi Nabi Nuh ini tinggal di tengah-tengah kaumnya yang, ya agak susah dibilangin. Ratusan tahun loh beliau ngajak mereka buat jadi orang baik, tapi sayangnya cuma sedikit banget yang mau dengerin. Karena kaumnya ini bandel banget dan terus-terusan berbuat jahat, Nabi Nuh jadi sedih. Akhirnya, beliau pun berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan agar diselamatkan dari kejahatan mereka. Dan doanya dijawab teman-teman, tapi jawabannya ini unik banget. Sebuah perintah yang kedengerannya aneh sekali, dan perintah inilah yang bakal mengubah segalanya. Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Bahtera itu perahu raksasa ya, dan yang bikin makin aneh, bikinnya itu di daratan kering, jauh dari laut. Coba deh bayangin, orang-orang di sekitarnya pasti pada bingung dan mikir, ini orang ngapain sih? Dan ini bukan pekerjaan sehari dua hari loh, prosesnya itu lama banget. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang setia bekerja keras setiap hari. Mereka ngumpulin kayu-kayu paling bagus, terus ngebangun perahu raksasa itu sedikit demi sedikit, papan demi papan. Tentu aja, pekerjaan super aneh ini diliatin sama kaumnya yang lain. Tiap hari mereka datang, tapi bukan buat ngebantuin, tapi buat yang lain. Mereka datang buat ketawa dan ngejek. Hahaha, Nuh, udah gila ya? Ngapain bikin perahu di tengah gurun? Gitu kira-kira kata mereka. Setiap hari, Nabi Nuh dan pengikutnya harus sabar banget dengerin cemoohan itu. Tapi nih yang keren, Nabi Nuh sama sekali nggak goyah. Dibilangin aneh, diejek setiap hari, beliau tetap yakin banget sama janji Tuhannya. Beliau tahu, pasti ada alasan super penting di balik perintah ini. Jadi, beliau dan pengikutnya terus aja bekerja. Dan akhirnya setelah kerja keras yang sangat panjang, perahu raksasa itu selesai. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari di mana semua ejekan itu bakal berhenti dan janji Tuhan terbukti. Tiba-tiba, wush, langit jadi gelap banget. Hujan turun, bukan hujan biasa tapi deres banget. Terus yang lebih serem, air muncrat dari dalam tanah. Nabi Nuh pun langsung ajak pengikutnya dan semua jenis hewan berpasang-pasangan buat naik ke dalam bahtera. Banjirnya ini bukan banjir biasa ya. Airnya itu naik terus, sampai tingginya itu 15 hasta di atas puncak gunung paling tinggi. Satu hasta itu kira-kira sepanjang lengan orang dewasa dari siku ke ujung jari. Jadi bayangin aja, seluruh dunia tenggelam di bawah air. Tapi teman-teman, di tengah bencana yang dahsyat ini, ada satu cerita yang sedih banget. Kisah ini tentang salah satu anak Nabi Nuh sendiri. Saat air udah makin tinggi, Nabi Nuh lihat anaknya, Kanaan, terpisah dari rombongan. Dengan suara penuh kasih sayang, beliau memanggil, "Anakku, ayo naik ke bahtera sini sama kami. Jangan ikut sama mereka yang tidak percaya." Tapi, apa jawaban Kanaan? Dengan sombongnya dia menolak. Dia pikir dia lebih pinter dan bisa selamat sendiri dengan lari ke puncak gunung tertinggi. Dia nggak mau dengerin nasihat ayahnya. Dan di saat itu juga, boom! Ombak super besar datang dan langsung memisahkan mereka berdua selamanya. Karena kesombongan dan gak mau nurut, Kanaan pun ikut tenggelam. Ini pelajaran penting banget ya, kalau kita harus selalu mendengarkan nasihat orang tua. Oke, setelah badai yang luar biasa itu reda, gimana ya nasib Nabi Nuh dan semua yang selamat di dalam bahtera? Yuk kita lihat akhir dari perjalanan mereka. Perjalanan mereka di atas air itu lama loh, 150 hari. Itu kira-kira 5 bulan. Bayangin, 5 bulan terapung-apung di atas lautan yang menutupi seluruh bumi. Perjalanan panjang ini dimulai di bulan Rajab, dan akhirnya saat air mulai surut, bahteranya mendarat di bulan Muharram. Akhirnya, bahtera itu mendarat dengan selamat di atas sebuah bukit yang bernama Judi. Pintu bahtera dibuka, dan Nabi Nuh, keluarganya, pengikutnya yang setia, dan semua hewan keluar menghirup udara segar di dunia yang baru, bersih, dan siap untuk memulai kehidupan dari awal lagi. Wah, luar biasa banget ya kisahnya.
Dari cerita ini kita bisa belajar banyak banget. Soal kesabaran yang tanpa batas, soal keyakinan yang teguh sama janji Tuhan, dan betapa pentingnya mendengarkan nasihat yang baik. Nah, kalau menurut kamu sendiri, apa sih pelajaran paling penting yang bisa kita petik dari kisah Nabi Nuh dan bahtera raksasanya ini? Coba direnungkan ya.